70% Pak, kami hanya menerima 3 triliun saja. Ibu udah cek emang ternyata 70%. Sudah Pak, saya sudah cek. Coba cek lagi deh. Ya baik. Eh Kebetulan Pak saya, bagaimana hari ini Pak Purbaya? Time to sell atau time to buy Pak? Saya nungguin Pak Purbaya. Time to buy. Ah, siap Pak, kalau gitu. Nah, ini kalau karena kita perbaikin secara fundamental, indeks saham akan menggambarkan ekonomi pada akhirnya. Siap Pak, nanti saya Jadi beli lagi 10 Pak. tahun ke depan akan ekspansi terus, Ya, jadi Pak. beli sekarang. Siap. Baik Pak, saya walaupun fans sama Pak Purbaya, saya tetap menyoroti beberapa hal ya Pak. Izin. Undang-Undang APBN tahun 2026 baru saja kita sahkan di tanggal 23 September tahun 2025. Sudah dipastikan TKD turun sebanyak 25%. TKD Kaltim kami perencanaan itu menerima 10 triliun, tapi ternyata kami kekurangan 70% Pak. Kami hanya menerima 3 triliun saja. Ibu udah cek emang ternyata 70%. Sudah Pak, saya sudah cek. Coba cek lagi deh. Ya baik. Eh Kebetulan Pak saya Kaltim Pak, kebetulan Pak saya baru saja pulang dari reses Pak, dari Kundapil Pak. Saya bertemu dengan seluruh jajaran Pemda, Pemprov Pak. Jadi informasi yang kami dapatkan begitu Pak. Kaltim 3 triliun. Dari 10 triliun yang sudah kami rencanakan Pak, kami kehilangan 70% Pak. Bu, Ya, itu Pak Jiwandono di sana ya, dari sana ya, Kaltim ya, DPRD Kaltim bukan? saya Budi Jiwandono. saya reses sama Pemprov Pak, sama BKAD. Oh, Pak Budi, saya tidak bertemu Pak, kami berbeda. Nggak, paling nggak dia orang sana kan? Iya, Ibu dapil cek, sana. ibu cek dia deh. Baik, nanti saya, tapi ini tetap saya lanjutkan, Pak. Jadi kalau kita, karena sesuai data yang pada saat reses Pak Menteri, kalau kita lihat mandatory spending infrastruktur itu 40% ditambah lagi pendidikan 20%, maka uang kami tersisa 1 triliun saja Pak Menteri. Kalau hitungan dari 3 triliun tadi Pak, dikurangi mandatory spending pendidikan dan infrastruktur jadi kurang, akhirnya menjadi 1 triliun saja. Bagaimana dengan gaji P3K yang baru saja dilantik Pak? Hampir 4.000 Provinsi Kaltim itu melantik P3K. Apakah ini yang bertanggung jawab BKN Pak? Karena mereka sudah kekurangan yang sangat tinggi Pak. Kalau kita lihat gaji dari P3K didasari dari dana alokasi umum yaitu DAU bagian dari TKD. Kalau nanti alasannya uang ini dilarikan kepada Balai Pekerjaan Nasional Pak Menteri, tentu saja kalau saya boleh bawa Pak Menteri ke Kutim, ke Kubar bagian barat dari Kalimantan Timur tuh jalannya hancur sehancur-hancurnya Pak. Tapi kalau kita lihat lagi ke arah selatan Pak, sabar Pak Pro ya, sabar. Tapi kalau kita lihat lagi ke arah selatan Kaltim Pak, ada di sana namanya Kabupaten Pasir sampai ditanamin pohon pisang Pak masyarakat sama masyarakat Pak jalan nasionalnya. Jadi kami di sana Pak Balai Pekerjaan Nasional mungkin perlu tambahan anggaran supaya bisa melakukan pekerjaan nasional yang ada di sana Pak. Kalau dialasankan MBG Pak, saya pernah ditelepon sama Deputi MBG Pak, Bu Sinta bangun dong MBG di Kaltim ini termasuk terendah se-Indonesia. Itu MBG Pak. Jadi saya kira Pak Menteri kami Kaltim itu kehilangan, saya pikir mudah-mudahan nanti saya cek kalau Pak Menteri tadi bilang tolong cek lagi, saya akan cek lagi Pak Menteri mudah-mudahan tidak 3 triliun ya Pak. Yang kedua Pak, saya berbicara tentang adalah Keputusan Menteri Keuangan nomor 25 tahun 2025 kekurangan bayar untuk tahun 2023 Pak. Izin saya sampaikan Pak, Kaltim itu 1,2 triliun, Kabupaten Pasir 450 miliar, Berau 500 miliar, Kukar 1,3 triliun, Kubar 170 miliar, Kutim 990 miliar, Balikpapan 194 miliar, Bontang 247 miliar dan Samarinda 266 miliar. Penajam Pasir Utara 208 miliar dan Mahulu 236 miliar. Total kurang lebih 6 triliun Pak. Saya hanya mengingatkan kepada Pak Menteri, ini kapan Bapak cairkan? Kalau Bapak mencairkannya setelah bulan November Pak, setelah mereka pengesahan, sudah dipastikan tahun 2026 anggaran ini menjadi silva Pak. Karena pada saat saya bertemu sama BPKAD, Bapenda, saya tanya, dimasukkan enggak dalam rencana kerja anggaran 1,2 triliun atau 6 triliun ini? Kata mereka, mereka tidak siap memasukkan dalam rencana kerja mereka. Karena mereka takut uang ini tidak disalurkan. Jadi saya harap Pak Menteri ini bisa disalurkan sebelum mereka ketok palu Pak Menteri. Yaitu sebelum bulan November. Supaya mereka bisa memasukkan ini ke dalam rencana kerja mereka tahun 2026.
Malam ini ya, saya berharap sih malam ini Pak Menteri kalau bisa cair. Saya bisa nggak Pak mendapat ini kalau Bapak mencairkan di atas November Pak, sudah dipastikan 2026 uang ini silva Pak. Ya, dan juga sekaligus Pak Menteri, jangan dicicil-cicil dong Pak uang transfer tuh. Ya, uang uang kekurang bayar selalu dicicil Pak setiap tahun. Karena ini berpengaruh kepada perencanaan mereka. Iya, karena uang ini pasti akan silva, mereka bisa menggunakannya itu setelah perubahan. Baik itu dari saya Pak Menteri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.